Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmanensi dengan NIM 1712200401. Dan saya Arpina dengan NIM 17203990. Kami dari kelas D pada mata kuliah Analisis Proses Bisnis, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses bisnis existing, yang dimana studi kasus yang kami ambil yaitu penjualan baju dan celana pada Silvana Shop. Hal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proses bisnis. Adapun poin diagram bisnis proses, overview bisnis proses, dan organisasi proses. Tapi sebelum itu kami akan membahas mengenai BPMN. Nah, BPMN merupakan standar untuk permodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis. Dalam proses bisnis, diagram didasarkan pada teknik flowchart yang sangat mirip dengan diagram dari aktivitas UML. Kemudian kita masuk pada diagram bisnis proses. Yang pertama, diagram bisnis proses. Seperti yang kita lihat ini merupakan diagram bisnis proses dari toko Silvana Shop. Toko Silvana Shop menyediakan berbagai macam baju dan celana. Toko ini terletak di Jalan Bebas Kolaka. Toko Silvana Shop melakukan proses penjualan langsung dari toko, jadi pelanggan dapat melakukan pembelian langsung dari toko. Selain itu, toko Silvana Shop juga dipimpin oleh pemilik sendiri dan dibantu oleh satu orang di bagian penjualan. Setelah itu, kita lanjut pada bisnis proses overview pada Silvana Shop. Bisnis proses overview, seperti yang kita ketahui bahwa pada bagian penjualan terdapat dua subproses, yakni permintaan serta penjualan dan penerimaan barang. Pertama, kita akan membahas pada subproses permintaan, yang dimana hal pertama yang akan dilakukan oleh pembeli ketika ingin membeli barang, yaitu memberikan list barang yang ingin dibeli. Kemudian diteruskan ke bagian penjualan untuk mengecek barang yang akan dibeli. Setelah itu, bagian penjualan mengkonfirmasi barang yang ingin dibeli. Apabila telah selesai, maka pembeli menerima konfirmasi barang tersebut. Kemudian kita lanjut ke subproses penjualan dan penerimaan barang. Pada subproses ini, bagian penjualan memberikan barang yang ingin dibeli kepada pembeli setelah penerima barang melakukan pembayaran yang akan diterima oleh bagian penjualan. Dan yang terakhir, kita masuk pada bagian laporan, yang dimana terdapat satu subproses, yakni proses laporan. Pada proses ini, di bagian penjualan akan mencatat laporan penjualan yang nantinya laporan ini akan diterima oleh pemilik toko. Baiklah, untuk bisnis proses overview pada toko Silvana Shop telah selesai. Pada poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Hervina. Baiklah, saya akan melanjutkan. Irma, sini tuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Irmanensi. Sini saya akan menjelaskan organisasi proses. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada dua entitas yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan proses penjualan pada toko Silvana Shop, yaitu bagian penjualan dan pemilik toko. Dan pada gambar yang ditampilkan juga menjelaskan alur dan proses ketika pelanggan ingin melakukan pembelian barang pada toko Silvana Shop. Jadi bisa kita lihat bahwa ketika pelanggan ingin membeli barang, hal yang pertama harus dilakukan yaitu pelanggan memberikan list pada barang yang akan dibeli kepada bagian penjualan. Setelah menerima list barang yang akan dibeli, maka bagian penjualan mengecek barang apakah barang tersebut kosong atau masih ada. Jika barang kosong, maka proses langsung selesai. Tetapi jika barang masih ada, maka bagian penjualan mengambil barang yang ingin dibeli sekaligus melakukan pengecekan kelengkapan barang. Setelah barang sudah lengkap, maka bagian penjualan kembali memberikan barang. Maka lanjut, pelanggan membayar barang kepada bagian penjualan. Setelah menerima pembayaran barang, maka bagian penjualan mencatat laporan penjualan yang nantinya laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik toko.
Setelah menerima laporan penjualan, maka pemilik toko memeriksa laporan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, maka bagian penjualan kembali mencatat laporan penjualan, tetapi jika sudah sesuai, maka pemilik toko menyetujui laporan tersebut dan proses selesai. Oke, poin terakhir yaitu diagram sistem proses atau sistem pelaporan. Proses pembuatan laporan penjualan merupakan tugas dari bagian penjualan yang dimana setelah mencatat laporan penjualan, maka laporan tersebut akan diserahkan kepada pemilik toko. Setelah menerima laporan penjualan, pemilik toko menyetujui laporan penjualan dan laporan selesai. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.